Jadi teman-teman, apakah sudah siap semua? Siap. Oke, kalau gitu saya mulai untuk kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak Sobat. Oh, alhamdulillah. Teman-teman lagi di keadaan baik, sehat, dan semangat ya? Yes. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak pada teman-teman semua yang sudah semangat hadir pada kelas manajemen keuangan pribadi pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai kelasnya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita belajar dan membahas serta berdiskusi bersama mengenai manajemen keuangan pribadi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan diri teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ingin Nurul Fajriati. Teman-teman bisa memanggil saya Kak Ingin. Nantinya kita bakal membahas bersama mengenai manajemen keuangan pribadi, tips dan strategi mengelola uang untuk semua kalangan, terutama teman-teman mahasiswa. Nah, setelah saya memperkenalkan diri nih, dari saya juga pengen tahu teman-teman namanya siapa, apakah mahasiswa atau mungkin sudah bekerja atau mungkin masih pelajar, dan juga sekarang semester berapa nih gitu. Boleh memperkenalkan dirinya teman-teman? Boleh. Jadi siapa di sini yang sudah mulai mengelola keuangan pribadinya? Belum ada? Oke, nggak apa-apa. Tapi boleh nggak diceritain dulu dari mbak-mbak sekalian yang ada di sini nih, biasanya kalau uang bulanan masuk nih awal bulan itu apakah dikelola, dipisah-pisahkan ya sesuai kebutuhannya, atau masuk ya kita pakai aja lah gitu. Terus mungkin boleh sedikit menceritakan nih kalau misalnya dari mbak yang nggak berkeberatan, biasanya sumber pemasukan itu dari sokongan orang tua karena kita masih mahasiswa dan mbak-mbaknya masih mahasiswa, atau udah ada nih yang sudah bekerja atau freelance gitu. Nah, mengenai manajemen keuangan pribadi ini, untuk kita lebih tahu dan lebih belajar bagaimana sih caranya mengelola keuangan pribadi, bagaimana sih biar satu bulan itu nggak ada tanggal muda, tanggal tua, kan kayak semua tanggal itu sama. Nah, kita bakal menyimak video bareng-bareng mengenai informasi caranya mengelola keuangan. Bisa disimak ya rekan-rekan semuanya. Tips memulai manajemen keuangan pribadi dengan baik. Uang harus kita teman-teman yang penting membutuhkan buat. Gimana nih dari videonya, apakah makin tertarik dan udah punya arah seberapa penting sih mengelola keuangan, seberapa penting sih rekan-rekan untuk membuat budgeting dan juga menabung. Dari rekan-rekan gimana nih setelah nonton videonya? Pengen punya tabungan darurat juga. Barangkali kan tadi udah punya tabungan ya? Cuma belum sampai goals jangka panjang itu belum ya. Teman-teman, sekarang dari saya bakal mulai menjelaskan mengenai manajemen keuangan pribadi. Nah, apa itu manajemen keuangan pribadi? Untuk manajemen keuangan pribadi sendiri merupakan proses mengelola pendapatan, pengeluaran, dan juga tabungan untuk mencapai stabilitasan finansial. Jadi kata kuncinya ada di 3, pemasukan, pengeluaran, dan juga tabungan. Karena yang namanya uang kan kalau dompet nih, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Tapi ada juga uang yang disisihkan atau ditabung. Jadi uang apa rumus budgeting itu teman-teman bisa mengikuti 50, 20, 20, dan 10. Nah, kita udah sampai di sesi terima kasih aja ya teman-teman, nggak kerasa. Nah, setelah penjelasan materi tadi, dari saya bakal ngasih sebuah tips nih yang tadi Mbak Natali sempat tanya ya, sempat menyampaikan bahwa males banget untuk mencatat pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi teman-teman, untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran ini di zaman yang udah serba digital, itu teman-teman banyak dimudahkan oleh aplikasi-aplikasi yang membantu untuk mencatat dan juga mengelola keuangan kita. Salah satu aplikasi yang mau saya rekomendasikan itu namanya Money Tracker. Itu warnanya kuning, gambar ini ada warna kuning, gambarnya kucing. Nah, dia itu
aplikasinya bisa membantu mencatat pemasukan dan juga pengeluaran per harinya. Terus yang bikin aplikasinya enak ini karena kalau kita mau masukin pengeluaran itu tuh udah ada pengelompokannya gitu loh. Kayak misal belanja, makan, telepon, hiburan, pendidikan gitu. Jadi secara pas masukinnya tuh kita nggak usah pusing-pusing. Ini tuh uang apa ya? Ini tuh harus ngetik pelan-pelan makan. Terus kayak hiburan itu nggak usah lagi. Tinggal kita pilih yang mana. Tuh, nah saya contohin untuk penggunaannya. Jadi cara masukinnya itu, ini pengeluaran Desember saya. Misal ini untuk bulannya, ada nih bagian kalender sini. Ini Mbak Ayu boleh dilihat ya. Ini kalender. Misal kita mau di bulan tahun depan. Untuk penggunaan aplikasinya, apakah ada pertanyaan atau masih bingung? Udah bisa dipahami ya? Oke. Nah, setelah ini dari saya mau mengajak teman-teman semua untuk mencoba budgeting. Teman-teman membuat, kan tadi udah tahu rumusnya. Nah, teman-teman bisa membuat nih dalam 1 bulannya teman-teman pemasukannya berapa, terus dibudgeting nih jadi berapa ribunya. Kemudian teman-teman coba untuk menggunakan aplikasi money tracker itu. Apakah teman-teman sudah bisa membuatnya atau belum? Seperti itu. Nanti setelah teman-teman mencoba menghitung budgeting dan juga mencoba aplikasinya, teman-teman boleh banget untuk mempresentasikannya kalau misal teman-teman gak keberatan. Nah, mau dicoba dulu untuk dibuat? Ya. Berapa menit nih waktunya? 5 menit, 10 menit? 5 menit. Oh, 5 menit. Oke, kalau gitu silakan ya teman-teman bisa dibuat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau butuh bantuan bisa langsung disampaikan. Tuh, silakan. Karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dari teman-teman ada nggak yang mau mencoba mempresentasikan gimana budgeting kalian setelah mempelajari ini? Apakah sudah mulai tahu gambarannya untuk membudgeting pemasukan kalian per bulannya? Tuh, dari teman-teman mungkin untuk budgetingnya dulu, ada yang mau menyampaikan? Nah, dari apa yang kita pelajari pada hari ini teman-teman, harapannya teman lebih termotivasi untuk mengelola keuangannya secara mandiri dan secara lebih rapi agar finansial teman-teman bisa lebih stabil dan menghindari kata-kata akhir bulan seperti itu. Untuk kurang lebihnya materinya dicukupkan. Sebelum diakhiri ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan juga atas semangatnya teman-teman dalam mengikuti kelas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.